nanti bertanya, silakan langsung diketik di kolom komentar apa yang mau ditanyain. Kemudian nanti akan kita tanya narasumbernya. Nah, sembari itu saya akan mengundang Bapak Ahmad Husennya terlebih dahulu. Boleh ditanya-tanya. Halo, selamat siang Kak. Halo, selamat siang. Sehat? Sehat. Oke, sehat ya. Aku panggil abang aja kali ya. Boleh, boleh. Tetap ya. Boleh. Oke nih, tadi aku udah kenalin sedikit nih Bang Husennya ini sebagai apa, trader atau investor. Saya tadi udah bilang. Tapi mungkin untuk lengkapnya, Bang Husen boleh dong perkenalan diri dulu biar investor-investor di luar sana kenal sama Bang Husen. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman iPod, terkhusus iPod Medan ya. Saya Ahmad Husen. Kebetulan saya foundernya IB Plus O. Jadi sedikit cerita, saya seorang investor pasar modal. Cuman memang sehari-harinya saya lebih banyak pada aktivitas daily trading, trader. Jadi aktivitas ini udah, kalau full time tradernya itu saya udah mulai sejak tahun 2014. Jadi full time trader. Saya nggak ada kegiatan kerjaan juga, udah enggak. Saya terakhir itu kerja di salah satu bank di Jawa Barat. Saya udah ambil pensiun dini. Saya putuskan untuk full time trader. Kalau dari di sahamnya sendiri dari 2008 Kak ya. Cuma memang itu masih ya sekedar buat ya invest lah. Jadi full time tradernya itu dimulai sejak tahun 2014. Nah, 1 tahun ke belakang, jadi karena 1 tahun setengah ke belakang, saya kan baru kembali lagi di kota kelahiran saya nih, di kota Medan. Nah, sejumlah teman-teman saya berdomisili di kota Medan itu penasaran dengan aktivitas saya sehari-hari yang saya lakukan, trading. Nah, dari hal tersebut mereka banyak request sih ke saya, pengen belajar. Sebelumnya sih saya udah pernah beberapa kali mungkin kasih private ya buat beberapa teman terdekat aja. Nah, ketika mulai ada permintaan semakin banyak, akhirnya setahun yang lalu saya coba konsep nih. Saya pengen konsep sebuah lembaga edukasi. Jadi buat mengedukasi orang untuk biar benar-benar bisa paham bagaimana berinvestasi itu, baik trading maupun investing di pasar saham. Jadi satu tahun yang lalu kita udah mulai, kebetulan sampai dengan kita udah coba di luar Jawa, kita udah coba sampai ke Bandung waktu itu juga. Nah, kebanyakan memang masih di Medan ya. Dan untuk sekuritas yang memang kebetulan kita kerjasama nih sama salah satu sekuritas iPod ya. Kita kerjasama, jadi setiap peserta pelatihan kita itu kita punya konsep, gak hanya cuma ngajarin orang, jadi langsung praktek. Nah, kita butuh nih sekuritas. Nah, karena saya juga user iPod, akhirnya saya coba ngajuin ke iPod gimana caranya untuk kerjasama. Nah, untuk itu setahun yang lalu kita udah kerjasama dengan iPod, baik iPod Medan ya dengan Kak Nesi langsung, ataupun dengan iPod Bandung dengan Kang yang putih-putih itu siapa? Mas Isa. Kang Isa. Jadi kedepannya sih ya semoga biar bisa berlanjut terus ya.
Jadi begitu dia. Nah, saat ini karena pandemi, jadi kita memang off dulu untuk offline. Kita off. Jadi kita hanya karena ada request makin beberapa orang yang pengen belajar, kita coba kasih edukasinya via online. Jadi itu juga nggak terlalu banyak lah, tapi ada lah. Setiap bulannya selalu ada yang pengen belajar. Jadi gitu aja sih Kak, profil saya ke belakang dan profil juga IB plus O itu apa gitu loh. Oke, itu ya. Nah, kita kembali lagi ke eh, saya tanya nih ya, Bang. Boleh. Saya tanya ya. Boleh. Oke. Nah, Abang nih fokusnya berarti edukasi ke anggota komunitasnya Abang atau anggota dari ABO finansialnya. Kemudian berarti ini lebih kepada trader lah ya. Sebenarnya ada juga yang investor, 1-2 ya memang ya. Ada juga investor. Terus kita memang kasih edukasinya memang umum ya. Kita kasih umum. Umum. Jadi terbuka untuk umum. Jadi prinsipnya seperti ini sih Kak. Berawal dari request dari teman-teman saya yang tadi berdomisili di Kota Medan. Lalu juga berawal dari di pasar saham ini kan Kakak udah tahu ya bahwa banyak cerita buruknya ya. Nah, kita pengen sih intinya memberitahukan kepada highlight ramai orang banyak. Intinya kalau memang mau terjun di pasar saham baik investing maupun trading, kita pengen orang belajar gitu loh. Jadi nggak harus di kita. Intinya gitu pesan yang ingin kita sampaikan. Nggak harus di kita. Kan banyak lembaga edukasi yang lainnya, terutama bahkan beberapa sekuritas termasuk iPod juga ya. iPod kan juga kasih edukasi. Nah, Yep. Jadi intinya pesannya itu Kak. Kita pengen orang di pasar saham ini gak asal-asalan lah, sayang loh. Karena udah banyak cerita miring loh. Banyak orang rugi ya. Jadi kita pengen orang benar-benar masuk ke pasar saham itu benar-benar nggak main-main lah. Jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang uang. Nah, itu pesan yang ingin kita sampaikan sebenarnya dengan adanya IB plus O ini gitu loh. Oke. Bang, kalau misalnya kita mau jadi trader atau mau jadi investor, yang perlu kita pelajari apa sih sebenarnya Bang? Biar nanti teman-teman pemula di luar sana lebih teredukasi gitu loh. Mau jadi investor, kitanya mau jadi seperti apa? Yang perlu hal-hal yang paling penting dipelajari seperti apa? Nah, mau jadi trader juga hal-hal yang perlu dipelajari supaya memang bertahan di pasar modal, tidak hanya buka rekening coba-coba karena udah loss ujung-ujungnya kapok kan gitu kan, kebanyakan banyak juga yang seperti itu. Nah, jadi biar teredukasi, mau jadi trader harus pelajarin ini, mau jadi investor yang ini yang perlu dipelajari. Ada nggak pendapat dari Abang Husin? Sebenarnya sih nggak terlalu rumit ya untuk sekarang menjadi trader ataupun investor dengan perkembangan teknologi ini, teknologi saat ini ya. Beda hal dengan saya dulu ya. Kita mau cari informasi itu serba terbatas ya. Dulu mungkin mau cari-cari info itu ke mailing list di Yahoo. Terus dulu kan grup juga jarang ya. Nggak kayak sekarang kan banyak grup-grup WhatsApp, grup Telegram ataupun grup di sosial media kayak Facebook kan juga banyak. Intinya sebenarnya kalau pengen menjadi seorang trader atau investor itu kembali lagi ke diri kita. Nah, kalau menurut saya nih, kita kan pengen spend uang ya. Nah, kita pengen ada satu instrumen. Jadi kan mungkin kan teman-teman baik yang belum di bursa efek nih ya. Nah, teman-teman ini kan pengen nyimpan uangnya nih. Nah, selama ini kan kalau nyimpan di, maaf nih ya, kalau nyimpan di lembaga keuangan seperti bank, berapa sih bunganya gitu loh, returnnya. Kalau dibandingkan dengan tingkat inflasi kan nggak akan ketutup gitu loh ya kan. Cuman kan memang kan kembali lagi kalau kita saya bukan maksudnya menjelekkan instrumen di lembaga keuangan ya, karena semua masing-masing punya tingkat profil dan risiko. Nah, orang pengen nyimpan duit. Nah, tentunya saham ini dari historical itu memberikan return yang memang jauh di atas inflasi. Nah,
Nah, jadi penting buat penting buat teman-teman ketahui dulu eh, niatnya buat apa? Mau misalnya mau jangka panjang, ya. Karena kan bisa buat untuk uang pensiun, bisa buat uang pendidikan anak, ataupun memang buat spend lah, buat nyimpan uang tak mau beli keperluan nanti mungkin 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, itu untuk yang investing ya, untuk yang investor. Mm-mm. Nah, Invest. kalau yang trading itu mungkin time frame-nya jangka waktu untuk ambil keuntungan, take profit itu kan lebih pendek ketimbang investor ya. Investor kan memang kan targetnya kan jangka panjang ya. Nah, kalau trader itu lebih jangkanya lebih pendek. Nah, baik ada Ya. yang menitan, ada yang harian, per jam ya harian ataupun mingguan, bahkan bulanan. Nah, kalau kembali lagi kita pertanyaan kakak, kalau untuk menjadi seorang trader itu atau investor bagaimana? Tentunya kita juga nggak bisa modal mokodo ya, modal modal nekat ya. Karena memang Ya. teman-teman baik yang mungkin yang udah tahu di Bursa Efek Indonesia, untuk yang di pasar utamanya di pasar reguler, memang kan ada harga terendah di Rp 50 perak ya. Mm-mm. Artinya Betul, nggak benar. akan Ya. seburuk apapun eh, kondisi investasi kita, nggak akan bikin uang sampai 0 rupiah, ya benar ya. Cuman Betul. kan kembali lagi teman-teman tujuannya mau investasi, terus apa mau Mau berdagang. nah Berdagang. karena kebanyakan selama ini kak, kebanyakan memang yang saya lihat memang apalagi perkembangan dari 2016 apa 2017 ke sini ya banyak segmen milenial ya. Saya lihat Nah, itu dia. memang perkembangan jumlah investor di pasar saham Bursa Efek Indonesia memang banyak banyak segmen milenial. Jadi memang nggak salah sih, memang ada istilah learning by doing ya. Jadi kadang-kadang kalau Ya, kita betul. terlalu mikir juga, aduh mau masuk nih, mau invest ke saham, tapi takut gini kan akhirnya nggak ada eksekusi kan. Yang ada hanya Ya, terakhirnya nggak ada hanya berpikir, eksekusi. berpikir, berpikir. Nah, kita juga bisa learn by doing. Nah, itu makanya satu kenapa ada IB plus O, kita juga pengen coba edukasi orang gitu loh. Artinya jangan coba asal-asalan. Nah, lalu yang kedua di sekolah kayak SPM kan dengan Ya, kerjasama Bursa Efek Indonesia, kantor cabang perwakilan dengan masing-masing cabang di apa di sekuritas. bursa, dengan sekuritas yang di berbagai daerah itu kan juga Ya, bagus. Artinya teman-teman bisa learn by doing, belajar learn by doing. Jadi memang bisa buka rekening rekening saham dulu, nanti ikut rekening senam. rekening RDN, nanti bisa teman-teman bisa belajar lewat SPM ya, ataupun Betul. lewat lembaga edukasi lainnya. Nah, satu, terus memang eh, pasar saham ini mengadat informasi. Karena memang apa yang diajarkan itu terkadang dengan prakteknya itu memang jauh berbeda. Prakteknya jauh berbeda. Nah, benar, jauh berbeda. Benar. Karena memang dari apa yang sudah saya jalani ke beberapa orang, memang kan kita kasih edukasinya di A, B, C. Nanti realisasinya di pasar itu bisa E, F, G, H, I, J. Nah, memang kan kondisi pasar nggak sama. Tapi yang bikin beda sama teman-teman yang belajar sama non belajar, setidaknya teman-teman udah tahu plannya mau gimana. Jadi lebih ke efektivitas waktu kak ya. Kalau orang yang sudah belajar itu dia lebih efektif. Itu satu. Nah belajar tuh nggak harus di formal ya, seperti lewat SPM ataupun lewat lembaga seperti kita. Belajar itu bisa teman-teman bisa otodidak. Bisa otodidak. Sekarang kan banyak grup-grup ya, terus banyak influence influence saham ya, baik di
influencer baik di sosial media manapun kan itu banyak. Bisa nanti belajar pelan-pelan di situ. Intinya jangan pernah puas, teman-teman terus belajar. Terus belajar. Apalagi dengan kondisi pasar seperti sekarang ini. Kondisi pasar. Kita dari bulan Maret kemarin ya, kita udah banyak penurunan. Nah, ini yang masuk di tahun ini nih, masuk di periode-periode dari mulai Februari, Maret, April ini benar-benar ngerasain di mana market kalau lagi ini ya, lagi nggak bersahabat. Tapi di balik itu bagi teman-teman yang memang pintar melihat momentum, di sini sebenarnya juga banyak rezeki ya. Ah, karena saya sering mantau tuh, saya sering ngelihat apa di berbagai sosial media yang baru-baru tuh banyak banyak ketiban rezeki karena pintar memanfaatkan momentum pasar kemarin yang sedang jatuh. Kan sempat jatuh lalu naik lagi. Nah, di sini saya lihat memang ada beberapa itu kembali lagi ke orangnya ya. Jadi benar-benar serius bisa melihat momentum karena kan intinya setelah kalau kita belajar nih Kak, intinya kan sebenarnya kembali lagi nanti adalah di momen entry point. Entry point kita membeli saham dan exit label kan, di mana kita menjual saham tersebut. Intinya kan cuman itu. Kita belajar itu kan kalau kalau intinya kan mencari tahu eh, apa emiten apa nih, saham apa yang memang mau berpotensi untuk memberikan keuntungan. Intinya kan kita eh, mempelajari semua itu kan itu yang pertama. Yang kedua adalah yang pertama adalah memperhitungkan risiko. Itu dulu. Sorry ya, saya koreksi. Jadi kan kebanyakan orang kan eh, di di kepalanya atau di mindsetnya kan itu langsung kepikiran tuh cuan-cuan ya, untung. Tapi orang-orang nggak ngitung risk dulu gitu loh, resiko. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi yang saya sampaikan. Jadi eh, ketika udah belajar yang di hal yang kedua tadi teman-teman bisa mengatur time frame kapan masuk untuk momentum yang pas untuk membeli saham gitu loh. Oh. Setiap Heeh. hari tinggal ikuti perkembangan berita-berita dengan emiten itu sendiri, tidak perlu harus mantau market setiap hari, nggak perlu juga seperti itu sebenarnya ya kan. Sebenarnya kembali lagi Benar ke nggak sih Bang? enggak. Jadi kembali lagi ke plan kita. Kita ini apa sih, trader atau investor? Nah, Iya, bahkan seorang investor juga harus tahu kondisi ya, kondisi makro kan, mikro. Karena kan untuk memperhitungkan ke iya, depannya seperti apa gitu loh. Karena enggak iya, terkadang apa yang kita buat nggak seindah dengan kondisi fakta di lapangannya gitu loh. iya. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau memang ya seperti saya trader ya, trader harian, ya saya mantau sih info berita apa gitu loh. Jadi biar tahu lah Kak. Kita kan cari momentum detik menit per jam kan. Kalau saya, Karena terkadang nah juga bahkan mungkin yang swinger ya. Contoh kemarin tuh heboh-heboh apa? Soal vaksin COVID-19. Akhirnya kan membawa ya, beberapa emiten emiten farmasi kan naik tinggi kan, hijau. hijau kan 3 kali auto Iya, reject atas ya. Nah yang swinger kemarin tuh ya lumayan, rata-rata udah dapat gain keuntungan tuh uh, di atas 100%, bahkan ada yang 200-300% ya saya hitung. Jadi ya kita memang kalau yang trader tuh memang harus memantau informasi eh, kondisi makro mikroekonomi. Jadi ada isu apa ya kita cepat. Contohnya obat COVID-19 kemarin kan beredar informasi bahwa beberapa emiten tuh nanti menjadi salah satu apa yang mendistribusikan vaksin COVID-19. Jadi iya. otomatis dapat reaksi dari pasar kan. Pelaku pasar langsung ya membeli. Iya, betul, betul. Akhirnya barang naik terus kan. Nah, itu salah Ya, satu semakin kenapa banyak. kita harus terus update informasi untuk menjadi seorang trader.
Jadi biar nggak ketinggalan gitu loh. Oke Bang. Bang, aku juga nanya nih, selama ini Abang udah jadi trader atau udah trading harian, eh, pernah rugi nggak sih? Pernah loss nggak sih? Kemudian kalaupun loss, untuk mengurangi resiko lossnya itu, Abang ada ininya nggak? Apa namanya ya? Mengurangi lossnya itu bagaimana gitu loh? Sebenarnya saya udah cukup lumayan untuk yang namanya loss ya. Karena dari loss itu saya banyak belajar gitu loh. Saya banyak belajar. Jadi trader itu juga nggak setiap hari dia untung. Namanya dagang ya. Terkadang di bursa saham ini terkadang memang nggak selalu yang senior itu bisa profit terus gitu loh. Jadi makanya terkadang yang junior baik yang baru-baru itu juga bisa untung ya. Saya ada case beberapa dengan senior saya nggak dapat keuntungan, hari itu saya dapat keuntungan. Tapi saya ada case saya nggak dapat keuntungan, ex murid alumni pelatihan kita malah pada untung. Karena satu, untuk seorang trader ya kita harus siap dengan namanya risiko loss ya, cut loss. Jadi ngantisipasi. High gain gitu lah. Ya, sebenarnya bukan high risk bukan high risk high return, Mbak ya. Kalau menurut saya bagi orang udah belajar ya, udah terus mengupdate informasi tentang tentang bagaimana pasar modal, saham, nantinya itu bukan high risk high return tapi minimalis risk high return. Karena makanya saya bilang yang pertama itu wajib teman-teman jangan selalu berpikir untuk mencari keuntungan, tapi adalah memperhitungkan risiko dulu, risk. Contoh, ketika saya mau beli saham nih, sahamnya ini kan lagi naik nih. Nah, saya ini kan seorang daily trader. Aktivitas sehari-hari saya kan tentunya selain analisa pasar setiap malamnya ya, lalu saya memperhatikan live trade. Karena kan saya nggak bisa memantau semuanya. Jadi untuk seorang daily trader itu scalping ya lihat live trade. Apa sih yang lagi hits ini gitu loh. Nah, ketika nanti ada kelihatan, saya juga memperhitungkan kalau saya buy ini dengan harga segini-segini, itu lebih banyak risk-nya atau reward-nya. Kalau lebih banyak risk-nya, saya nggak akan ambil. Tapi kalau lebih banyak reward-nya, saya akan masuk. Reward itu artinya keuntungan. Nah, kalau dulu-dulu nih, mungkin saya ketika di live trade lagi jalan ya, ada saya lagi istilahnya lagi main ya, lagi digoreng. Ya saya main hajar aja dulu, tanpa memperhitungkan risiko itu. Nah, cut loss banyak. Jadi kalau untuk dibilang rugi, saya udah lumayan ya, udah ngalamin ya rugi yang gede lah. Jadi gini sih sebenarnya teman-teman, ketika kita memang salah satu faktor memang psikologis ya Kak ya. Trader itu memang lebih pada psikologis, tekanannya pressure, makanya untuk yang trading ya kalau bisa benar-benar siap mental lah ya, bukan mental berjudi. Karena tekanan itu ketika kita cut loss terus, nah itu yang penting Bang. ketika kita cut loss terus ada fase di mana kita itu bisa beberapa hari itu nggak untung sama sekali, bahkan lebih banyak ruginya. Itu ada fase di mana seperti itu. Nah itu teman-teman kalau udah melewati ketemu dengan fase itu ya ada saran dari saya sih lebih baik off dulu, tinggalin trading, off dulu, cooling down dulu, refreshing. Karena kita semakin tertekan. Nah, mindset dari orang itu kan kebanyakan adalah membalikkan kerugian, membalas kekalahan. Nah itu mindset yang salah ya kalau menurut saya. Makanya ada plan kan, ada plan untuk seorang trader ada plan di mana kita bisa membuat plan seperti halnya pedagang. Jadi gak setiap hari untung sih, pasti ada rugi.
Karena Pasti ada rugi ya. pasti ada rugi Kak. Karena begini Kak, untuk posisi saya aja yang udah, ya saya nggak termasuk senior lah Kak ya. Banyak yang lebih dari saya. Cuman setiap hari kan kondisi emosional saya kan beda-beda. Iya. Apalagi saya udah berkeluarga ya. Ya banyak faktor internal yang masuk mempengaruhi psikologi saya. Terkadang untuk mengeksekusi beberapa saham yang sedang hits, yang sedang lagi dimainin, lagi digoreng, itu juga membuat faktor emosional saya jadi terburu-buru gitu loh. Bisa aja. Iya, bisa Bisa, aja. bisa, bisa, Bisa. bisa. Makanya saran tips dari saya, ketika memang Anda memang mau menjadi seorang trader, scalping ya, untuk eksekusi itu dibutuhkan ketenangan jiwa. Jadi artinya jangan lagi ada pikiran kalut, ya, pikiran kemana-mana. Akhirnya kita nggak objektif, gitu loh. Jadi benar-benar kalau bisa ya lagi happy ya, tapi jangan over heavy. Kita lagi senang Mm-mm. gembira gitu loh. Karena memang beda kak, beda. Nah, saya pernah menjadi dulu pernah kerja. Saya lumayan pengalaman saya di bidang sales marketing tuh lumayan lumayan ini ya, lumayan panjang. Jadi ketika seorang sales atau marketing, ketika di pressure, ya, powernya akan keluar, ya, dia akan keluar. Nah, trader ketika makin di press, dia makin nggak objektif. Mungkin di press dengan pikiran, ya saya harus untung nih, hari ini harus untung. Karena udah rugi kemarin. Nah, semakin di press ya semakin kita nggak objektif. Akhirnya ya sembarangan. Udah banyak kasus, banyak kasus. Banyak kasus yang merugi. Gitu ya bang. Iya. Iya. Terus bang, menarik nih yang kita bahas kali ini. Kemudian bang, ini pertanyaan saya, tertarik buka akun di iPod, kenapa tuh? Jadi sebenarnya dulu saya awalnya bukan iPod sih. Jadi ada salah satu sekuritas dulu di kantor saya di satu building, satu gedung dengan kantor bank saya dulu ya. Itu ada salah satu sekuritas sekuritas lokal juga. Kode anggota bursa L tuh depannya. Iya, jadi karena dia satu lantai dengan kantor saya dulu, jadi itu teman saya dulu ada yang memperkenalkan saham itu dari situlah awalnya. Lalu eh, waktu itu kalau nggak salah untuk platform online trading itu yang pertama iPod ya, benar ya? iPod tuh untuk yang online trading. Nah, jadi ketika dulu di Bandung itu saya dengar ada platform online trading, dari situ ketertarikan saya, gitu loh. Terus ya sampai saat ini untuk daily trading dengan menggunakan uh, aplikasi Windows, iPod on Windows itu benar-benar nyaman. Saya udah nyobain beberapa sekuritas untuk scalping ya. Jadi untuk fast trade ya memang nyamannya pakai iPod. Nyamannya pakai iPod. Betul. Untuk aplikasi di versi smartphone-nya oke lah. Benar-benar bagus. Jadi memang ini ada kemajuan dari pihak kemajuan ya. Saya juga mengucapkan selamat buat iPod karena selama ini iPod juga lumayan ketertinggalan. Ya, dengan launching aplikasi aplikasi iPod yang baru ini untuk smartphone ini ya benar-benar bagus lah. Jadi ya karena selama ini kan iPod udah lumayan ketinggalan. Jadi ada bagus. Iya, ya. Untuk aplikasi untuk tools tradingnya itu di smartphone-nya itu pakai Trading View ya kak ya? Kalau nggak salah Trading View ya. Jadi itu juga bagus kak. Satu, interface-nya juga bagus ya. Cuma memang ada beberapa orang masih kebingungan karena memang udah nyaman dengan menggunakan aplikasi iPod Ultima. Tapi lambat laun udah mulai banyak kok yang beralih ke sana gitu loh. Nah itu dia.
Heeh. Cuma satu Kak, kalau boleh masukan nih, karena masukan dari banyak orang. Kalau bisa, satu iPhone jangan terlalu sering hang. Jangan terlalu sering apa jet lag. Heeh. Yang repot tuh mungkin posisinya seperti saya. Seperti saya dan mungkin yang teman-teman yang sama scalping. Terkadang kita kalau mau eksekusi, ini mungkin masukannya bukan buat Kanestri ya, tapi buat iPod pusatnya ya. Karena kita sering mau eksekusi itu kadang-kadang sekarang sih agak agak mendingan. Sekarang udah mulai stabil. Kalau kemarin-kemarin tuh karena apa mungkin ada aplikasi yang baru ini jadi mungkin saya nggak kurang tahu ya teknisnya. Jadi kita sering kadang-kadang mau eksekusi itu ketika market lagi benar-benar rame, kita kesusahan gitu loh. Nah, terkadang harganya sudah bergerak cepat gitu loh. Kan detik per detik dia udah berganti. Nah, semoga didengar ya real time kan Kak, detik per detik. Nah, semoga hal ini didengar para petinggi iPod di pusat ya. Heeh, heeh. Good, good. Heeh, boleh, boleh. Tips and triknya apa nih? Trading, investing. Oh, yang jelasnya. Oke. Prinsipnya seperti ini teman-teman. Sebelum saya cerita itu, saya akan sedikit share. Saya seorang trading yang selalu ada beberapa trader memang nggak ngelihat fundamental ya. Jadi yang penting trading, marketnya liquid, lagi benar-benar lagi apa? Lagi digoreng, itu akan masuk. Nah, kalau saya nggak, ya, saya tetap lihat fundamental. Jadi acuan saya seperti ini teman-teman. Udah, fundamental itu untuk melihat, udah, emiten perusahaan apa yang sehat. Saya tentunya nggak akan beli yang nggak sehat. Pengalaman dulu saya sering beli yang nggak sehat. Nah, akhirnya saya banyak loss, saya banyak rugi. Nah, jadi rule setelah saya banyak recover, artinya saya banyak mengkoreksi diri. Rule yang pertama adalah karena kita berinvestasi pada aset, aset yang bekerja, ya, udah. Nah, yang pertama yang dipastikan dulu fundamental memang udah oke, artinya nggak jelek-jelek banget. Nah, lalu saya akan pakai teknikal. Teknikal adalah analisa yang mungkin ngebantu kita karena ada sesuatu hal yang nggak bisa dijelaskan by fundamental. Itu dia. Nah, jadi saya gabungin ya. Saya tipikal orang trader yang gabungin, tapi prinsipnya pasti saya lihat fundamental dulu. Saya nggak asal-asalan. Saya nggak asal-asalan. Jadi eh satu itu. eh jadi kembali lagi, mungkin buat teman-teman jangan buat yang trader yang baru-baru. Sekarang kan di grup-grup nih, ya. Di grup-grup banyak istilahnya pom-pom atau apa. Teman-teman eh, tetap perhatikan, ya, tetap perhatikan apakah informasi yang diberikan itu benar-benar logis gak, logis gak gitu. Artinya nanti dibilang saham ini mau naik ini segala macam. Nah, sekiranya nggak logis, teman-teman jangan ambil. Kalaupun besok saham itu digoreng, ya nggak apa-apa. Itu bukan rezeki teman-teman. Kalau digoreng. Tapi kalau seandainya saham itu besok si market maker atau yang sering disebut bandar jualan, kita dapat apa? Dapat cuci piring kan? Nah, itu dia. Jadi tetap satu, perhatikan fundamental. Yang kedua juga perhatikan teknikal, ya. Mungkin sekarang ada istilah bandarmologi ya, kemarin-kemarin ada mulai istilah bandarmologi, teman-teman juga bisa belajar kayak gimana, ya. Ya, ya. Nah, buat yang investor ya, investing ya, sebenarnya
nggak usah. Kadang-kadang orang masih bingung nih, niat investing, tapi dikit-dikit mulai panik nih ketika harga mulai koreksi. Nah, teman-teman akhirnya terpancing kan, baru baru dapat kenaikan berapa persen, akhirnya dijual. Padahal eh, saya kasih tahu untuk teman-teman yang mau investing jangka panjang, harga harga di pasar saham memang sangat fluktuatif. Kenapa fluktuatif? Itu banyak faktor. Yang pertama ya karena adanya permintaan, mekanisme pasar antara si pembeli dan si penjual kan. Satu itu. Lalu ada karena juga faktor-faktor eksternal atau internal. Ya, dari kondisi pasar. Nah, jadi buat yang mau investing ya nggak usah terlalu panik. Teman-teman nggak usah terlalu, sebenarnya kalau memperhatikan memperhatikan ya. Tapi kalau misalnya sahamnya turun ya nggak usah panik lah. Karena kan niatnya buat jangka panjang, bukan jangka pendek. Karena kalau jangka pendek, teman-teman akan menemui yang namanya volatilitas. Nah, saham ya juga lumayan volatilnya. Kalau lagi volatile, bahkan nggak ada, bahkan sekelas saham blue chip juga kalau lagi volatile ya volatile. Lihat kan bulan Maret April kemarin, sekelas saham BCA dan BRI Telkom itu benar-benar pergerakan volatilitasnya ya volatilitas sehari-harinya kak. Itu benar-benar mirip kayak saham sekelas Bumi, sekelas dulu mungkin Trump, ya. Karena cepet kan. Hitungan hitungan detik dia udah berubah. Jadi benar-benar volatile. Itu kalau kalau kondisi market memang lagi nggak sehat, ya, lagi crash. Tapi kalau buat artinya kalau buat jangka panjang ya nggak usah terlalu dilihatin lah. Intinya teman-teman udah lihat kondisi fundamentalnya bagus, terus hitung valuasinya, apakah teman-teman masuk di harga segitu sudah terhitung under value nggak? Gitu loh. Nah, nanti untuk posisi misalnya teman-teman mau beli all in ataupun mau dipecah, katakanlah masuk 10%, 20%, 30% dulu, ya itu kembali ke teman-teman ya. Kembali ke teman-teman. Nanti ngatur plan investingnya kayak apa. Intinya tetap yang dilihat ya itu gitu loh. Tadi ada yang di atasnya ya? Ah, ah, ah. Mm-mm. Oke. Jadi teman-teman, bagi yang belum tahu nih, bagi yang udah tahu mungkin udah pernah dengar kan money management. Di saham itu ada yang namanya money management. Jadi baik ya investing ataupun trading itu nggak ada aturannya. Kebanyakan orang memang kan kesalahannya di situ money management. Padahal di situ ada aturannya. Makanya teman-teman perlu belajar dulu money management. Nah, banyak kan versi money management. Nanti teman-teman bisa di sosial media kayak apa ya. Banyak kan infonya. Nah, kalau saya nih yang trader nih ya, saya mau ngasih tahu nih. Contohnya nih, sudah, saya mau beli satu saham, ya. Dari hari sebelumnya saya udah perhatikan besok ini akan volatile. Artinya saham ini akan punya potensi memberikan keuntungan. Udah. Nah, saya punya plan katakanlah mau beli nih, katakanlah 300 lot. Nah, ketika pasar dibuka jam 9, harganya sudah bergerak tinggi, ya. Saya akan lihat dulu. Nah, kalau seandainya harga nggak pullback ke harga beli saya akan kejar itu harga yang lagi sedang yang lagi sedang istilahnya sedang berada di harga harga yang sedang di bid over ya. Saya akan kejar. Tapi tentunya dengan komposisi lot lebih kecil. Yang tadinya kalau di harga entry point saya misalnya nih saya mau beli dengan 300 lot atau 500 lot. Nah, ketika harga memang nggak bisa turun lagi, saya akan masuk, saya akan kejar. Tapi tentunya jumlah lotnya akan saya kecilin. Nah, kalau misalnya saya antri di entry point 300 lot, lalu saya kejar harga yang sedang bergerak, mungkin komposisinya paling banyak antara 25 sampai 50 lot. Nggak lebih dari 50 lot. Itulah yang disebut mungkin money management versi saya ya. Karena dengan memperhitungkan kecepatan waktu. Kan saya nggak sempat lagi untuk ngitung-ngitung kalkulator. Karena kan harganya bergerak cepat. Nah itu dia. Jadi jumlah lotnya saya kecilin, terus dengan kondisi saya masuk di tengah-tengah itu ya,
Take profit saya juga nggak panjang-panjang, nggak gede-gede. Jadi dikit aja. Karena posisi sebenarnya risikonya risknya lebih besar daripada reward. Cuma terkadang memang saya selalu kepancing, Kak. Jadi memang ketika itu saya memang nggak ngejar take profit untuk gede-gede banget. Heeh. Jadi cepat. Kalau memang kondisi berbalik ya saya harus cepat kilat untuk cut loss, untuk stop loss. Untuk stop loss. Kenapa? Mempertahankan gain itu adalah hal yang utama. Jadi kita memperkecil risiko. Itu makanya saya bilang kalau yang udah paham, kalau yang udah belajar seiring dengan bertambahnya jam terbang ya, tentunya saham itu bukan lagi high risk high return, tapi minimal risk high return. Seperti itu. Jadi kalau kalau ditanya, kadang-kadang saya bisa all in. Kalau memang market confident, saya bisa all in. Contohnya waktu kemarin nih, eh, keluar nih berita pengumuman apa? Penghuni baru LQ45 nih beberapa minggu yang lalu. Saya beli emiten yang berkode M depannya. Saya all in waktu itu. Kenapa? Posisinya market benar-benar lagi apa? Benar-benar market lagi positif ke satu emiten itu. Kenapa? Karena emiten itu masuk ke dalam jajaran indeks 45 saham yang terbesar ya, LQ45. Jadi saya waktu itu all in, all in. Nah, ada satu case saya bisa all in. Karena memang ya kondisi marketnya memang mendukung gitu loh, kondisi pasarnya. Gitu. Heeh. Hmm, kita nggak mengeluarkan rekomendasi. Sebenarnya gini lah intinya ya, buat pemula kan selalu dibilang kan memang kan buat pemula itu selalu disarankan untuk ambil blue chip ya. Ambil blue chip itu juga nggak salah, benar sih. Jadi gini, sedikit saya ngejelasin kenapa blue chip. Jadi ketika nanti harga sahamnya turun, ya, beda hal dengan perusahaan yang fundamentalnya jelek ya. Ketika harga turun nggak ada yang nampung. Nah, ketika blue chip harganya turun, itu banyak yang nampung. Nah, tentunya harganya nggak akan terlalu volatile. Kalau market nanti udah stabil ya. Jadi memang yang disarankan kalau untuk teman-teman, tadi pertanyaannya itu Mbak ya. Jadi apa? Ah, ah. Jadi mau saham apa? Saran saya sih ambil blue chip ya. Saya tetap sama ambil blue chip, cuman teman-teman lihat sektornya dulu. Kebanyakan kan orang blue chip nih, ambil BRI, BRI, ya BRI. Nah, tapi nggak tahu, nggak bisa analisa tren harganya. Teman-teman harus juga analisa dulu sektornya. Ya kan dari 45 saham itu kan sektornya beda-beda. Ada finance, ada consumer good. Ya teman-teman ya lihatlah yang punya potensi. Nah, tentunya untuk jangka panjang ya kalau nggak salah kita perhatikan EPS ya. Oke, kita perhatikan EPS untuk jangka panjangnya. Terus kita hitung juga mungkin dividen DPR ya, dividen payout ratio-nya berapa. Karena kan itu pengaruh juga. Itu untuk jangka panjang. Terus kita lihat historical di laporan keuangannya itu harus lebih mendalam. Cuman kalau intinya sih IPS-nya terus bertumbuh, IPS-nya bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Gitu dia. Kalau untuk cari harganya ya bisa lihat pakai valuasi ya, based on valuasi. Jadi bisa lihat fair, VBP ya. Atau ditambah lagi dengan analisa teknikal itu lebih bagus lagi. Karena terkadang gini, di buy fundamental udah murah sih, ya, udah under value. Tapi ternyata harga sahamnya turun terus. Banyak tuh. Wah, kok turun terus sih, turun terus. Makanya ada bagus ya seorang investor juga nggak buta-buta amat sama yang namanya technical analysis. Nah, karena ada beberapa case di sahamnya udah murah nih, udah under value, ternyata masih turun terus. Nah, nanti bisa dibantu dengan technical analysis. Nah, mm,
Banyak ya. Ada yang jadi saya saya akan coba kasih, saya paham itu. Saya coba kasih pandangan ya. Jadi saya nggak mau ngejudge yang satu yang bagus dan yang satu yang jelek. Jadi terkadang ada orang bilang cukup beli 2 3 aja lah katanya ya. Nggak usah banyak-banyak untuk yang baru-baru. Lalu ada yang lain lagi ada kondisi seperti belanja di grosiran atau supermarket banyak ya. Ya. Sebenarnya dua-dua juga saya bilang mana yang benar mana yang salah juga saya nggak bisa saya sih prinsipnya kalau melihat hal itu nggak bisa bilang yang ini benar yang ini salah. Nah, mungkin dengan memecah tadi Kak, memecah tadi ya, mungkin memecah banyak tadi artinya kan dia lebih mungkin bisa jadi nih, bisa jadi uh, memperhitungkan tingkat kerugian. Artinya kalau tadinya saham kalau dipecah dua atau tiga, nah ketika dua tiga ini turun kan nggak ada potensi return. Tapi kalau yang banyak supermarket ini mungkin dari 10 daftar belanjaan itu 4 minus 6 masih naik. Nah, artinya ada memberikan potensi keuntungan. Jadi kalau dibilang mana yang bagus, mana yang jelek sih saya nggak mau bilang yang ini bagus, yang ini jelek. Itu kembali kebutuhan teman-teman, gitu loh. Terkadang kita satu atau dua juga kalau misalnya lagi salah posisi, saya nih, saya terkadang sering salah timing, salah posisi. Bisa aja. Terkadang saya sering disebutnya salah tipuan, kena tipu nih sama bandar nih. Bisa aja. Nah, kondisi itu kan saya harus cut loss. Saya nggak bisa nahan nahan barang, nahan saham lama-lama, Kak. Sejarah walaupun setelah itu naik itu nggak masalah. Penting pasti saya cut loss. Ketika memang kondisinya saya kena tipu nih. Bandara bergerak ke bawah sedikit, nggak taunya naik. Tapi saya harus jalankan plan saya ya cut loss. Gitu dia. Lebih ke disiplin sih Kak. Nah jadi pertanyaan tadi kembali lagi, bagus yang mana? Yang ini atau yang itu? Mungkin kembali kepada kebutuhan teman-teman. Saya nggak bisa jelekkan. Kadang yang banyak itu juga sebagai contoh yang itu tadi saya bilang dari 10 daftar belanjaan 4 yang minus 6 yang positif. Tapi kalau yang 3 2 ini ya, kalau dia misalnya dua positif, dua negatif, satu positif, artinya satu memberikan keuntungan, ya artinya masih nggak seimbang kan. Jadi kembali lagi teman-teman kebutuhannya di mana sesuai dengan plannya. Gitu loh. Bisa aja banyak, saya sih nggak mau menyalahkan. Ya sama plan aja kebutuhannya. Saya juga pernah kok mecah banyak-banyak itu supermarket. Pernah, pernah. Sedikit juga pernah, satu juga pernah. Artinya gimana? Fleksibel sih. Intinya ketika kita jadi seorang trader atau investor, fleksibel. Tapi tetap ya semua pakai plan. Nggak asal-asalan. Ini ada satu lagi ya? Bukan ya? Ini apa boleh? Ini ada Pak apa? Ini ada satu. Pak, apa boleh diperjelas bagaimana itu analisa fundamental untuk pemula yang baru pertama kali membeli saham? Dalam analisis analisis fundamental, aspek apa saja yang diperhatikan, Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab nih ya. Eh, untuk fundamental tentunya teman-teman ngelihat di balance sheet-nya ya. Kan simple ya. Di iPod teman-teman tinggal klik untuk fundamentalnya kan bisa klik ya, bisa cari info. Ya. Yang mungkin untuk yang baru-baru biar simpel ya, teman-teman. Lihat net profitnya ya, apakah itu bertumbuh ya. Lalu lihat ROE-nya ya, return on equity ya. Itu ROE-nya naik. Sorry, bukan ROE, IPS. IPS ya. Lihat IPS-nya terus bertumbuh ya. Lalu untuk ngecek terus lihat debt equity rasionya untuk melihat komposisi hutang. Nah, teman-teman bisa lihat apabila hutang lebih besar daripada aset atau mendekatin aset ya jangan beli gitu loh. Tapi nggak selamanya karena terkadang ada beberapa perusahaan yang memang hutangnya gede kayak bank itu perbankan. Kalau dihitung-hitung kan kadang-kadang orang lihatnya itu liabilitiesnya gede kak ya. Padahal itu nggak semuanya hutang karena aspek kayak bunga deposito ya
Itu masuknya ke situ kalau nggak salah ya, untuk di perbankan. Jadi nggak selamanya itu. Tapi intinya itu lihat ya, lihat net profitnya ya, lihat EPS-nya bertumbuh nggak. Terus teman-teman kalau mau lihat under value ataupun saham itu udah murah nggak by fundamental, bisa cek pairnya, bisa cek PBV-nya. Tapi selalu compare ya dengan perusahaan sejenis. Jadi nggak bisa kita cuman misalnya contoh, saya nggak nyaranin ya contoh BBNI ya atau BMRI, BBCA. Kalau saya lihat sendiri kan itu satu rangkaian yang nggak belum jelas. Jadi saya harus compare dulu. Saya compare dengan BBRI, BMRI, BBNI. Saya cari yang mana yang under value. Itu dia. Ini untuk yang pertanyaan ini ya. Di saya udah segitu aja. Ah, ya. Bisa lebih banyak sharing ya. Ya. Saya juga terima kasih nih buat iPad Medan. Eh, saya mau ngasih tahu sama buat teman-teman penutup aja. Buat teman-teman nih, ya, jangan pernah puas yang namanya belajar. Satu. Nah, belajar itu nggak harus di lembaga formal. Belajar itu teman-teman bisa otodidak. Yang penting kemauan teman-teman untuk belajar tetap tinggi, tetap semangat. Satu, jangan pernah puas. Di bursa setiap hari itu selalu ada pembelajaran. Sampai hari ini saya aja yang udah ngajarin orang selalu ada pembelajaran baru. Nah, itu dia pesan dari saya. Yang kedua pesan dari saya buat teman-teman yang nanti ikut SPM jangan juga minder. Karena mungkin karena 100.000 jangan minder. Saya kasih tahu kalau mungkin yang ngasih materi Kak Nesri ini udah lama loh pengalamannya. Nah, beliau tuh lebih sebenarnya kalau dihitung-hitung dengan saya ya, beliau udah langsung terjun di bisnis ini gitu loh. Jadi ya saya nggak tahu kalau yang lainnya. Jadi kalau untuk Kak Nesri berdasarkan saya lihat ya jam terbang juga udah tinggi. Satu lagi beliau lebih sabar sih ngadapin orang. Jadi buat teman-teman kalau nanti ada SPM ya dari beberapa sekuritas yang di Medan, kalau nanti iPod Medan, pokoknya jangan nggak ikutin. Ikutin yang kalau nanti Indo Premier Medan, iPod Medan. Kalau yang ngasihnya materinya Kak Nesri, top, udah. paling, paling itu aja Kak. Ya siang, dadah.